Tafsir Al-Baqarah ayat 61 adalah, Ingatlah wahai Bani Israel, ketika kamu mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa kamu merasa bosan dengan nikmat Allah dan menganggap remeh nikmat itu. Kamu berkata, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Padahal, makanan yang Allah berikan beraneka ragam jenisnya, meskipun tidak berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kamu meminta, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, maksudnya, tumbuh-tumbuhan yang bukan pepohonan yang tegak, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Kemudian, Nabi Musa berkata kepada mereka, maukah kamu meminta sesuatu yang lebih rendah sebagai pengganti sesuatu yang lebih baik, yaitu manna dan salwa? Makanan yang kamu minta itu terdapat di kota manapun yang kamu temui, sedangkan makanan yang telah Allah anugerahkan kepada kamu adalah sebaik-baik makanan dan semulia-mulianya. Mengapa kamu malah meminta penggantinya? Karena apa yang mereka lakukan ini merupakan tanda terbesar bahwa kesabaran mereka sangatlah sedikit, dan mereka meremehkan perintah-perintah serta nikmat Allah Ta'ala. Maka Allah membalas perbuatan mereka. Allah berfirman bahwa lalu ditimpakanlah kepada mereka nista yang tampak pada tubuh mereka, serta kehinaan pada hati mereka. Mereka tidak lagi memiliki kemuliaan diri dan cita-cita yang tinggi, melainkan jiwa mereka terhina dan cita-cita mereka adalah cita-cita yang paling buruk. Selain itu, mereka juga mendapat kemurkaan dari Allah, artinya, mereka tidak pulang dengan hasil yang baik dan kemenangan, tetapi mereka pulang dengan membawa kemurkaan Allah Ta'ala. Maka sangat buruklah hasil dan keadaan mereka. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebenaran dan menjelaskannya kepada mereka. Ketika mereka mengingkarinya, Allah menghukum mereka dengan kemurkaannya. Mereka juga membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Firman-Nya, tanpa alasan yang benar merupakan tambahan celaan, karena sudah dimaklumi bahwa membunuh para nabi tidak akan terjadi dengan suatu kebenaran. Penyebutan ini dimaksudkan agar kebodohan dan ketidaktahuan mereka tidak menduga-duga yang lain. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah, dan mereka melampaui batas terhadap hamba-hamba Allah. Karena kemaksiatan itu sebagiannya akan menarik sebagian yang lain. Kelalaian bisa menimbulkan dosa kecil, kemudian tumbuh darinya dosa yang besar. Kemudian tumbuh lagi darinya berbagai macam bid'ah, kekufuran, dan lain-lainnya. Maka kita memohon kepada Allah keselamatan dari setiap malapetaka. Ketahuilah bahwa titah dalam ayat-ayat ini ditujukan kepada umat Bani Israel yang ada saat turunnya Al-Quran, dan perbuatan-perbuatan yang disebutkan di atas juga dijelaskan kepada mereka karena itu adalah perbuatan-perbuatan para pendahulu mereka, dan disandarkan kepada mereka juga untuk berbagai faidah dan manfaat. Di antaranya adalah bahwa mereka meminta untuk dipuji dan disucikan, serta mengira bahwa mereka lebih utama atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman kepada beliau. Kemudian Allah menjelaskan kepada mereka tentang kondisi para pendahulu mereka, yang telah jelas bagi mereka untuk menjelaskan kepada setiap orang dari mereka, bahwa mereka itu bukan orang-orang yang sabar, tidak berakhlak mulia, dan tidak beramal soleh. Apabila para pendahulu mereka saja kondisinya seperti itu, padahal kesan yang ada bahwa para pendahulu itu lebih utama dan lebih mulia kondisinya daripada orang-orang yang setelah mereka, lalu bagaimana persepsi untuk Bani Israel yang mana pesan ayat ini dialamatkan kepada mereka? Di antara faidahnya adalah bahwa nikmat Allah atas orang-orang terdahulu, di antara mereka adalah nikmat yang berkesinambungan hingga generasi yang datang kemudian. Nikmat atas para orang tua adalah nikmat atas anak-anak, maka pesan ayat ini diarahkan kepada mereka yang hidup di zaman Nabi sampai sekarang, karena hal itu adalah nikmat-nikmat yang mencakup dan meliputi mereka juga. Di antaranya adalah bahwa pesan ini untuk mereka dengan perbuatan-perbuatan selain mereka, di mana hal ini menunjukkan bahwa suatu umat yang berkumpul dalam suatu agama akan saling menanggung dan saling membantu dalam kemaslahatan mereka semua, hingga seolah-olah para pendahulu mereka dan orang-orang yang datang belakangan berada dalam satu waktu, dan seolah-olah kejadian dari sebagian mereka itu adalah kejadian dari semuanya. Karena kebaikan yang dilakukan oleh sebagian mereka akan kembali dengan semua kemaslahatan, dan kejahatan yang dilakukan oleh sebagian mereka akan kembali dengan semua kemudaratannya. Dan di antaranya adalah bahwa perbuatan-perbuatan mereka kebanyakan tidak mereka ingkari, maka orang yang ridha terhadap suatu kemaksiatan adalah penolong bagi pelaku kemaksiatan itu, dan lain sebagainya dari hikmah-hikmah yang tidak kita ketahui, kecuali Allah saja yang mengetahuinya.